Ada satu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah, yang perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Perang Badar. Salah. Perang apa? Hah? Khandak. Tahu dari mana? Lihat di situ. Oh, alhamdulillah. Namanya perang Khandak. Perang Khandak artinya perang parit, terjadi pada 5 Hijriah, dan ketika itu 10.000 orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain dari kaum-kaum, mereka berkumpul kemudian 10.000 orang berjalan dari Mekah ke Madinah, pengen menghancurkan Islam, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ketika mereka datang ke kota Madinah, 6 hari lagi mau nyampe, ini kabar bocor oleh intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya Rasul? Malaikat Jibril. Paham teman sekalian? Malaikat Jibril ngasih tahu, ini ada 10.000 pasukan mau datang ke sini menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad. Maka silakan bikin sebuah rencana counter attack. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian hitung ada berapa pasukannya. Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 ya Rasulullah." Coba lihat, secara logika 10.000 lawan 3.000, yang menang siapa? Yang menang siapa kira-kira? Secara logika 10.000. Tapi Rasul bilang, jangan khawatir, jangan putus asa. Ada yang punya ide di antara kalian? Salman Al-Farisi angkat tangan. Ya Rasulullah, kami punya ide. Gini, dulu kami di Persia, ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami, maka kami buat parit. Dan di parit itulah kemudian kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapat tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemanah di sana, kami panah mereka, walaupun kami tidak yakin sekarang bisa menang atau tidak, karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul katakan, gak ada masalah, buat paritnya. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km. Kalau zaman sekarang 8 km dari mana ke mana? 8 km di Jakarta dari mana ke mana? Oh, Anda nggak perlu hitung karena saya sudah hitung. Dari Cawang ke Semanggi itu 8 km. Bayangkan gali parit 8 km bukan di Indonesia. Indonesia pakai cangkul selesai. Gali parit di Arab pakai cangkul, patah cangkulnya. Gali parit di Arab pakai lembing karena batu semua. Hancurkan batunya, naik tarik ke atas. Dan yang namanya paritnya ada spesifikasinya. Kata Salman, ya Rasulullah, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Lah kenapa sepanjang itu? Supaya kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi 3 meter. Maka 5 meter, 3 meter. Hitung saja berapa kubik tanah harus diangkat ke atas. Dalam kondisi seperti itu 6 hari lagi mau nyampe. Kira-kira mereka stres atau tidak? Kaum muslimin stres. Lah kenapa stres? Jumlahnya cuma 3.000, gali parit 8 km, 6 hari lagi pasukan nyampe, itu pun belum tentu menang. Dikisahkan panasnya luar biasa, secara jumlah mereka kalah. Dan makanannya, menurut salah satu riwayat, orang muslim disuruh celupin tangannya, kemudian tangannya celupin di air itu, diangkat, kemudian masukin ke gandum. Maka gandum yang nempel di tangannya itulah dijilat untuk kemudian seharian. Bisa dipahami teman sekalian? Kira-kira gimana kondisinya? Sangat mencekam sekali. Wajar saat itu ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau izin pulang dulu ya. Lah kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah di dalam Islam seorang suami harus ngurus istrinya? Sudah salah pakai dalil pula, paham teman sekalian? Pulang nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau pulang. Lah kenapa? Anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang ayah adalah tanggung jawabnya mengurusi anak-anaknya? Kabur, nggak balik lagi. Sudah salah pakai dalil. Yang bersama Rasulullah pada saat itu cuma tertinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Ya, yang satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Loh, kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslim dari depan, kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka, kami akan ancam bunuh, dan kami akan ancam mereka untuk diperkosa, sehingga mereka tidak tenang. Maka muncul di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, menggambarkan peperangan ini, idja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian, idzaghatil absara, ketika kalian bergetar pandangannya, wa balaghatil qulubul hanajir, dan sampai kemudian jantung sampai ke tenggorokan, wa tadzunnuna billahi dzununa, dan Anda banyak prasangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pergi meninggalkan kita. Allah enggak perhatian lagi pada kita. Kita tidak akan dimenangkan oleh Allah.